Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari penjumlahan dan pengurangan pecahan di video sebelumnya. Untuk yang kali ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan dan pecahan yang lainnya. Yang pertama, bahwa pada pecahan desimal dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dapat menggunakan cara klasik, yaitu penjumlahan dan pengurangan ke bawah. Seperti biasa kan, penjumlahan dan pengurangan yang ke bawah. Syaratnya adalah tanda komanya harus lurus. Kemudian angka 0 di belakang koma, jika tidak ada angka setelahnya, maka tidak dianggap, alias tidak berarti. Jadi dapat dihilangkan. Contohnya 0,2000. Maka 0 di belakang itu dapat dibuang. Jadi 0,2. 0,2000 sama dengan 0,2 nilainya. 0,800.000 sama dengan 0,8 nilai. Jadi kalau 0 belakang koma ini nggak ada angka lagi setelahnya, itu bisa dihilangkan saja. Kecuali jika setelah angka 0-nya ada angka lain lagi, maka angka 0-nya tidak bisa dibuang atau dihilangkan. Contohnya 0,2005 2005, maka 0 yang ini harus dipakai, harus ada. Ya, karena beda nanti nilainya. Jadi ini tetap 0,2005 2005. Gak bisa jadi 0,25, gak bisa. Tuh ya. Itu untuk teorinya pada pecahan desimal. Saya akan kasih contoh soal. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. 0,2 tambah 0,3 dan seterusnya. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang nomor 1 ya. 0,2 ditambah 0,3. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal itu bisa menggunakan cara klasik, yaitu penjumlahan pengurangan ke bawah seperti ini. Ya, maka cara mengerjakannya 0,2 dikurangi 0,3. Maaf, 0,2 dikurangi 0,3. Maaf, bukan dikurangi, ditambah. 0,2 ditambah 0,3. 2 ditambah 3 berapa? Ya, 5. Lalu koma ini tadi syaratnya harus lurus kan? Maka koma dengan koma tetap koma. 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi 0,2 ditambah 0,5 sama dengan 0,5. Nah itu untuk pengerjaan soal latihan nomor pertama. Selanjutnya contoh soal kedua, 0,189 ditambah 0,250. Yang ini tuh bisa dihilangkan sebenarnya. Karena apa? Karena 0 ini terakhir angkanya, tidak ada angka lagi setelah angka 0 yang di 250. Cara pengerjaannya seperti ini. Penjumlahan ke bawah. 0,189 ditambah 0,250. Ini bisa dihilangkan, bisa juga tidak. Itu terserah kalian. Ya, mau dihilangkan silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, oke, kita lanjutkan. 9 ditambah 0 sama dengan 9. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Ya, 13 dituliskan 3, disimpan angka satunya di atas angka 1. Selanjutnya 1 tambah 1 tambah 2. Berapa? 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Koma, tetap koma. 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi 0,189 ditambah 0,250 sama dengan 0,439. Soal selanjutnya adalah 0,4500 ditambah 0,8. Masih penjumlahan. 0 di angka 4500 ini ada 2 nolnya. Ini bisa saja dihilangkan. Kalaupun nggak dihilangkan juga nggak apa-apa. Nah, kenapa bisa? Karena setelah angka ini tidak ada angka hidup yang lain lagi. Jadi hanya 0, 0, 0. Ini kalau diteruskan itu sampai 0, 0, 0, 0 sampai sini.
Sampai kapanpun titik ini sampai manapun 0 bisa tulis. Tapi hasil nilainya sama saja dengan 0,45. Ya, jadi untuk memudahkan saya coba hilangkan dulu saja. Biar nggak terlalu panjang. Jadi 0,45 tambah 0,8. Ya. Cara pengerjaan seperti yang tadi, 0,45 ditambah 0,8. Oke. Kita kerjakan 5 ditambah di sini angka, itu nggak ada angka kan? Maka di sini pemakan kedua 0. Di sini adalah angka 0, tapi kita nggak tulis. Ini kan 0,8. Ini kalau ditulis tuh 0,8 0. Tapi karena terlalu panjang, dah 0,8 aja. Jadi saya ulangi, 5 ditambah di sini nggak ada angka, maka di sini adalah angka 0. 5 tambah 0 sama dengan 5. 4 tambah 8 sama dengan berapa? 12 ya. 12. Dituliskan 2, angka satunya disimpan di atas angka 0. Koma ditambah koma sama dengan koma. 1 ditambah 0, 1 ditambah 0 juga tetap 1. Maka hasilnya 0,45 ditambah 0,8 adalah 1,25. Jadi 0,45 ditambah 0,8 tambah 0,8 hasilnya tetap sama. Karena yang di belakang ini bisa tidak berarti. Karena nggak ada angka lagi yang hidup setelahnya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 1,53 dikurangi 0,4. Cara pengerjaannya sama seperti yang tadi. Penjumlahan. Perbedaannya ini dikurangi. 1,53 dikurangi 0,4. Dikurangi 3 dikurangi, nah di sana nggak ada angka. Maka di sini anggap saja ini adalah angka 0. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Koma dikurangi koma, dia tetap koma, nggak berubah. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Sekali lagi, pada penjumlahan dan pengurangan, komanya harus tulus. Maka si 4 ini bukan di 3, tapi di bawah angka 5. Jadi 1,53 dikurangi 0,4 adalah 1,13. Itu soal yang keempat. Selanjutnya kita menuju ke soal yang selanjutnya. 0,4532 4.532 dikurangi 0,087. Ya. Maka cara pengerjaannya adalah 1,4532 4.532 dikurangi 0,087. Lihat, koma dia tetap lurus, 0-nya di bawah 4, 8 di bawah 5, 7 di bawah 3. Jangan sebelah sini, jangan 7 di bawah 2, gak boleh. Karena apa? Di sini sebenarnya ada angka lagi. Bisa sih biar sama, setelah koma itu ada 4 angka, 1 2 3 4, di sini tambah angka lagi, angka 0 bisa. Ya, karena yang kosong ini dianggap angka 0. Memang ada angka 0-nya. Ya, tapi kan kita dibuang. Oke, kita lanjutkan. 2 kurangi yang angka nggak ada angka di sini, itu kita anggap ada angka 0. 2 kurangi 0 sama dengan 2. Selanjutnya 3 dikurangi 7. Karena yang dikurangi lebih kecil, dia tidak bisa dikurangi 7. 3 tidak bisa dikurangi 7. Maka agar bisa angka 3 ini meminjam satu angka atau angka 1 ya. Angka 1 puluhan ke angka 5. Jadi berapa sekarang 3 itu? 3 jadi 13 kan? Gimana angka satunya? Angka 1 minjam dari sini, dari angka 5. Yang dikuranginya bukan 3 lagi, tapi 13. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Perlu diingat, 3 tadi meminjam kepada 5. Satu angka. Sekarang angka 5 jadi tinggal berapa? Ya, 5 dikurangi 1. Tinggal berapa? Tinggal 4. 4 dikurangi 8. Nggak bisa.
Maka si angka 4 yang kelima ya, meminjam ke angka 4. Jadi berapa? Meminjam 1 jadi 14. 14 dikurangi 8. Berapa? 6. Selanjutnya si angka 4 ini tadi sudah dipinjam oleh angka 5 1. Maka ini tinggal berapa sekarang? Ya, 4 kurangi 1 tinggal 3. 3 dikurangi 0 sama dengan berapa? Sama dengan 3. 0, maaf, koma, dikurangi koma tetap dia menjadi koma. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Maka 0,4532 dikurangi 0,87 sama dengan 1,3662 atau 3662. Nah, sekarang bagaimana jika pecahan desimal dengan pecahan yang lain dijumlahkan atau dikurangi? Pecahan desimal dengan pecahan yang lain, seperti contoh di sini ada 0,2 ditambah 3 1/2. Yang satunya pecahan desimal, yang satunya pecahan campuran. Maka jika tidak ada perintah untuk diubah menjadi pecahan apa gitu ya, misalkan hasilnya harus pecahan campuran, hasilnya harus pecahan biasa, hasilnya harus pecahan desimal. Nah, jika tidak ada perintah seperti itu, maka dapat diubah dulu menjadi salah satu pecahan pada soalnya. Di sini kan ada pecahan desimal, ada pecahan campuran atau biasa juga biasa kan. Nah, ini. Maka bisa diubah menjadi salah satu pecahan desimal atau pecahan campuran. Atau pecahan biasa juga. Bisa menjadi pecahan desimal atau pecahan biasa. Kita coba diubah menjadi pecahan desimal saja biar lebih mudah ya. Maka 0,2 ditambah 3 1/2 sama dengan 3 1/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 1/2 diubah menjadi pecahan, bukan biasa, desimal. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal adalah diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita sudah mempelajari bahwa cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti apa? Ya, 3 kali 2 ditambah 1. Berapa? 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Per penyebutnya tetap 2. Lalu ubah menjadi pecahan desimal. 7/2 diubah menjadi pecahan desimal. Yaitu dengan pembagian. 7 dibagi 2. Berapa? 3,5. 7 dibagi 2 adalah 3,5. Nah, sekarang 3 1/2 ini sudah berubah menjadi pecahan desimal. Ini desimal, ini desimal. Oke, kita lanjutkan. Jadi 0,2 ditambah 3 1/2 yang tadi soal awal menjadi 0,2 ditambah 3,5. Yang 3,5 adalah 3 1/2. Oke, 0,2 ditambah 3, mohon maaf tadi ada kesalahan dulu. Bapak sudah perbaiki, saya sudah perbaiki. Kita lanjutkan. 0,2 ditambah 3,5. 2 ditambah 5 7. 0 tambah koma tambah koma